بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segalanya, yang tidak dapat kita balaskan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepuja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di kesempatan ini. Semoga diberikan berkah kepada kita semua, diberikan nikmat dan diberikan rezeki yang halal, menjadi berkah buat hari esok, dan diberikan sehat agar kita selalu dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang disertai dengan salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara dan muslimin muslimat yang terdahulu dan juga yang akan datang. Beberapa amalan yang kita anggap mudah, yang kita abaikan di antaranya, banyak di antara kita meremehkan baca Al-Quran. Disebabkan karena yang pertama, tidak bisa kita baca Al-Quran. Yang kedua, tidak paham artinya. Tapi itu cuma alasan yang dijadikan, dan itu adalah bisikan syaitan yang melekat pada tubuh kita. Padahal baca Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap huruf 10 kebaikan, bukan setiap amalan. Tapi kalau di bulan Ramadan 10 kali lipat dari hari-hari biasanya. Jikalau kita bacakan Alif Lam Mim, berarti 3 huruf. Kita bacakan, kalau hari biasanya kita dapat 30 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan jadi 300, setiap huruf 100 kebaikan. Berarti 3 huruf jadi 300 kebaikan. Coba kita bayangkan. Dan yang perlu kita ingat, ukuran di dunia dengan ukuran di akhirat berbeda. Tapi yang perlu kita ingat juga adalah pekerjaan yang kita lakukan harus kita niatkan karena Allah. Yang kedua, salat. Salat yang kita lakukan penuh dengan keimanan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dengan penuh ketulusan kepada Allah, dan kita introspeksi diri. Bagaimana maksud dari introspeksi diri? Kita selama ini kurang beribadah kepada Allah, dan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama, tapi kita kerjakan, dan kita zalim kepada Allah. Yang intinya kita renungi dosa-dosa kita yang kita telah lakukan, maka bermohonlah kepada Allah di saat sujud terakhir kita, penuh dengan keyakinan dalam salat, maka Allah memberikan bonus berupa ampunan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama ini, dari semenjak balik sampai detik dikerjakan amalan salat itu. Apalagi malam itu kita dapat malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu adalah lebih dari 1000
bulan nilai kemuliaannya, lebih dari 1000 bulan nilai pahalanya. Berarti kalau kita dapat melakukan sholat 2 rakaat, dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, nilainya lebih dari 83 tahun mengerjakan sholat. Bonusnya yang disebutkan tadi, ampunan dosa, berarti dosa-dosa yang telah dihapuskan atau sudah dikosongkan sama Allah. Seandainya habis kita sholat, maka malaikat maut menghampiri kita untuk dicabutkan nyawanya. Coba kita bayangkan, sungguh kemuliaan yang kita dapatkan. Dosa kita sudah kosong dan amalan banyak pahala. Sujud lebih dari 83 tahun. Allahu Akbar. Nabi telah mengisyaratkan tentang malam Lailatul Qadar, khususnya malam-malam 10 terakhir Ramadan, dengan banyak menunaikan sholat. Rasulullah SAW sampai membangunkan keluarganya. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah membangunkan keluarganya. Istri beliau dibangunkan, menantu beliau dibangunkan, Ali bin Abi Thalib. Coba kita bayangkan, kalau tidak ada kemuliaan malam itu, mustahil setingkat Nabi membangunkan keluarganya yang mulia, yang tentunya bersama-sama dengan Nabi di syurga. Ali bin Abi Thalib disebutkan 10 yang masuk syurga tanpa hisab. Fatimah Az-Zahra, Hasan dan Al-Husain, dua-duanya cucu Rasulullah, pemuda syurga, tapi dibangunkan oleh Nabi untuk memaksimalkan beribadah di malam kemuliaan itu. Maka mari saudara-saudaraku, 10 terakhir Ramadan ini kita dapatkan dengan memaksimalkan beribadah kepada Allah. Apalagi malam-malam ganjil dari 10 terakhir. Karena ciri-ciri malam Al-Qadar itu adalah 10 malam terakhir dari malam-malam ganjil. Tapi itu semua adalah rahasia Allah. Kalau memang Allah berkehendak untuk kita, maka ada cara tersendiri untuk kita dapatkan. Demikianlah sedikit pemahaman yang saya dapat untuk jadi bahan renungan kita semua. Semoga di 10 terakhir Ramadan ini Allah berikan kepada kita supaya mendapatkan malam Al-Qadar yang kita dambakan semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.